Assalamualaikum. Di tengah kejenuhan WFH, berita-berita masif soal corona, serta ketidakpastian ekonomi, mari kita rileks sejenak dengan bercerita, melompat jauh ke belakang masa lalu menunggu pandemi berlalu. Drama julid epidemik tentang motor metik di kota saya pun berlalu. Kini saya bersama Meong melangkah babak baru, petualangan baru, seru-seruan bareng teman-teman sekelas. Saat itu saya baru duduk di bangku SMA kelas 2, baru kisaran awal-awal semester. Kebetulan saat itu baru penjurusan saya masuk IPA. Banyak teman-teman baru dari sebelumnya beda kelas. Gak tahu kenapa tiba-tiba kami semua langsung klop kelas kompak dan saling bahu-membahu, bikin contekan, ngasih contekan, remedi berjamaah, main bareng, bolang bareng, nonton bergilir saat jam pelajaran. Parah. Lewat HP Nokia 3660 punya teman. Saat itu adalah HP yang paling canggih satu kelas. Pokoknya di antara kami seakan semuanya hampir tidak ada yang namanya sikap jaim, pelit, tertutup. Minusnya semua yang berkaitan dengan aib pasti langsung nyamber kemana-mana. Pagi itu cuaca begitu cerah. Seperti biasanya sebelum berangkat sekolah, saya selalu rajin bangun si Meong rutin. Sebelum diajak berangkat sekolah, kadang tak lupa pakai lotion, pakai pledge ke. Biasanya orang pakainya kit buat pengilap bodi motor, tapi ini pengkilap furniture, bukan tanpa sebab. Ini adalah anjuran turun-temurun dari ayah saya. Selain harganya relatif murah, isinya banyak dan ramah pada cat bodi motor, atau benar atau enggak, tapi menurut pengalaman, motor yang dipiara keluarga kami selalu jauh dari kata kusam. Pagi itu saya berangkat dari rumah pukul 6:30 pagi. Jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, sebab saya tinggal di pinggiran lereng pedesaan setengah gunung. Gak jarang saya sering dibilang orang pedalaman, tapi saya bangga, no baper. Seringkali di beberapa ruas jalan, saya selalu menggeber Meong sampai gas penuh. Top speed yang saya raih macam-macam, kadang bisa sampai 117 sampai 125 km per jam, tergantung arah angin, kondisi jalan, cuaca, dan sebagainya. Mengingat jalanan desa relatif sepi dan aspal masih bagus kala itu. Ada salah satu ruas jalan favorit, orang-orang menyebutnya Jalan Daerah Balongan, nama desa. Padahal daerah ini termasuk jalur rawan atau jalur tengkorak, sesuai dengan nama daerahnya. Hasrat anak muda yang menggebu-gebu seringkali membuat saya tak kabur. Seperti biasa, saya geber mulai dari keluar tikungan perempatan pertama di saat top speed sudah mencapai 90 km per jam. Di luar dugaan, ada pengendara jualan tahu belok ke kanan tiba-tiba dan tanpa sein plus nengok spion lagi-lagi. Dengan cepat saya langsung ikut banting ke kanan. Saya berhasil menghindari pengendara tersebut, namun apesnya saya mengerem di tempat yang salah. Sebongkah tak andong membuat motor saya tergelincir gak karuan, dan akhirnya pertemuan kami dengan aspal pun tak terelakkan. Si Meong langsung golong koming, nabrak bau jalan sampai meletot gak karuan. Sementara saya alhamdulillah selamat, meski dengan luka di dengkul dan siku plus terkena keletong di sekujur baju dan celana saya. Udah perih luka plus baunya super. Dengan terlatih-tatih, saya pun minta pertanggungjawaban ke penjual tahu. Dia akui kalau itu salahnya, namun katanya dia sama sekali nggak dengar suara motor dari belakang. Ingat memang suara knalpot Meong amat sangat terlalu jinak. Setelah ngomel-ngomel, saya pun diajak ke rumahnya. Saya duduk di teras rumahnya sambil menunggu orang tadi yang sepertinya sedang mengambil sesuatu atau uang ganti rugi, pikir saya. 1 jam berlalu, saya hanya ditemani oleh seorang nenek yang tak lain dari ibu si pedagang tahu tadi. Hingga ayah saya datang untuk menjemput saya pun dia belum keluar-luar. Saya sampai kesal. Di saat badan udah mulai pegal-pegal, bau keletong yang awet, dia belum juga menampakkan diri. Hingga akhirnya nenek tadi mengambil sekarung plastik berisi tahu, sekaligus memohon maaf atas kejadian tadi. Alhasil dengan legowo saya dan ayah pun memakluminya. Bisa jadi ini merupakan laka pertama motor metik di kota saya kala itu. Apesnya si Meong terpaksa rawat inap. Lewat telepon saya pun bercerita kronologi dan alasan izin tidak masuk hari itu kepada sahabat saya, sebut aja Beng Beng, untuk diteruskan kepada guru saya di sekolah. Namun entah mengapa saya merasa ada yang gak beres pada waktu itu.
Benar saja, keesokan harinya, berita laka tersebut pun langsung viral nggak karuan. Hampir semua teman sekelas hingga beberapa teman tetangga kelas tahu kronologi laka tersebut, apalagi pas bagian gimmick tahu plus keletong sialannya. Di sini saya lupa bahwa ada aturan, jangan sampai aib terungkap. Kalau sampai ya nikmatin aja kesomplakan ini. Tak jarang apabila ada reuni atau sapa lewat WA, kisah roman picisan ini masih sering kita bahas.